Assalamualaikum sedulur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Sedulur Podcast. Nah, akhirnya setelah sekian lama sendirian, kali ini aku kedatangan tamu spesial. Ini ada Mas Rian. Ya, Rian Naftali. Oke, selamat datang di podcast Sedulur. Nah, jadi Mas Rian ini punya ketertarikan yang sama kayak kita lur di dunia horor, ya kan ya Mas ya? Oh, di pengalaman mistis begitu. Ada pengalaman mistisnya juga nih yang bakalan kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja ya karena aku udah penasaran banget nih. Jadi gimana nih ceritanya? Ya, ini nggak jauh tentang dunia sihir ya. Ternyata di zaman sekarang yang serba modern ini semuanya kan udah ada AI bahkan sekarang tercipta gitu ya. Udah banyak sekali teknologi yang katanya mobil itu bisa pakai bensinnya air. Iya. Udah gitu ada. AI, teknologi AI yang foto bisa digerak-gerakin itu udah luar biasa banget kan. Iya. Saya kira di zaman sekarang ya udah nggak ada lagi yang seperti sihir-sihiran, main santet-santetan, adu apa kekuatan seperti itu. Ternyata masih banyak dan masih ada. Masih banyak Gitu. banget. Dan aku alamin sendiri ya waktu di dunia entertain juga sekarang gitu, ngalaminnya di dunia usaha seperti ini. Aku kan juga bikin usaha kuliner gitu, itu juga ada yang iseng seperti itu. Ada dapat kayak gitu? Ada yang iseng, kiriman ada yang kayak iseng. gitu? Bukannya buruk sangka, tapi emang udah ada buktinya. Kalau misalkan aku cuma sekedar curiga-curiga aja kan, buktinya nggak ada ya sama aja fitnah orang itu gitu. Iya, betul, Bahaya betul. sekali ya, buruk sangka tuh emang nggak boleh. Terus juga waktu di dunia entertain pernah kenalan sama ini, pernah kenalan sama itu, ternyata dia orang kenapa bisa, mohon maaf ya, bisa jadi artis, dapat kontrak dan sebagainya, itu karena memakai seperti itu. Dia punya gendam yang bisa menghipnotis si casting director supaya casting directornya itu meng-ACC dia. Terus ada lagi yang buat menjatuhkan lawannya itu, dia kan punya saingan. Menjatuhkan lawannya ya pakai itu tadi, dia datang ke beberapa paranormal yang dia kenal, paranormalnya juga oknum ya gitu, Iya. memberikan ilmu yang dalam tanda kutip salah gitu. Kenapa ngasih ilmu kok untuk menjatuhkan orang seperti itu, sampai orang tuh beneran jatuh gitu. Dan saya ngalamin di akhir tahun 2022 pun sempat merasakan itu efeknya, karena waktu akhir tahun 2022 kan pernah sempat ada masalah sama mantan pacar yang dia sekarang udah jadi pemain FTV. Menurut guru saya, kalian atau antek-anteknya mereka tuh pakai sesuatu untuk membuat saya jomplang. Jatuh. Akibatnya bukan saya yang kena, tapi yang kena tuh usaha. Pada saat itu kan lagi bermasalah itu punya bikin usaha martabak di Jakarta Selatan. Nggak perlu disebut nama brandnya apa. Itu sepi banget, tiba-tiba berubah jadi sepi, jatuh, dan dalam satu hari paling pembeli cuma satu. Itu pun Oke. bahkan dalam seminggu cuma dapat 3 pembeli pada saat itu. Kok bisa seperti ini? Aku tanya lagi. Kalau misalkan dia ngelempar sihir kepada saya, kenapa nggak ke saya kenanya? Oh nggak, lu lahir hari apa? Ada yang tanya. Jumatnya Jumat apa? Jumat. Oh iya. Orang yang lahir hari Jumat itu nggak bisa disihir, tapi yang imbasnya bisa ke 5, keluarga, hewan piaraan, tumbuhan, usahanya, atau pasangannya. Aku Jumat loh. Berarti kamu nggak bisa disihir. Oke. Di pelet pun nggak bisa. Tapi yang gitu. imbasnya yang kena siapa? Ya 5 tadi. Kitanya nggak kena sebagai orang yang lahir hari Jumat ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang lahir hari Jumat itu kan elemennya air. Oh gitu, Iya. air nih. Beda dengan orang yang lahirnya hari Selasa. Itu gampang banget. Peletnya Elemennya apa tuh? itu api. Jangan salah, kita manusia punya energi. Ada energi positif dan negatif. Iya. Tapi terlepas dari ini semua, buat penonton yang punya lahir hari Selasa, jangan khawatir. Kalau pikiran kamu selalu positif, sehebat apapun dukun itu nggak akan bisa. Karena kenapa? Orang bisa nggak mempan di sihir tuh karena dia selalu ceria, Ada berpikir tamengnya positif. ya? Jadi tamengnya itu selama kita nggak melakukan 3 hal yang dilarang agama yang paling besar ya. Apa tuh? Apa aja tuh? Ya mungkin syirik ya. Kalau kita mau di dalam Islam itu kan, di dalam Islam ya, untuk rekan-rekan yang agamanya Islam itu yang namanya syirik itu adalah dosa yang paling besar kan. Iya, betul. Bahkan Allah bisa memaafkan, bisa tidak. Gitu. Padahal Allah sudah maaf. Tapi untuk yang syirik begini, Tuhan sendiri masih ragu untuk memaafkan atau tidak begitu. Iya. Saya nggak mengatakan Allah tuh maha ragu, tidak. Tapi Allah tuh kan maha pencemburu. Iya. Cintanya kepada kita begitu besar. Kita malah selingkuh dalam tanda kutip. Satu itu. Yang kedua, yang melakukan sihir juga. Sihir itu kan juga besar. Iya. Musyrik juga itu kan Musyrik ya. sama. Dan yang ketiga, membunuh orang tanpa hak. Gitu. Iya. Itu udah, kalau udah dilanggar 3 itu, mungkin melemah ya sistem pertahanan itu. Oke. Nah, untuk yang lahir hari Jumat sendiri sebetulnya ada kan dalam hari itu ada pahing, wage, kliwon, pon, weton. Iya, sebutannya weton nih. Yang nggak bisa disihir itu cuma Jumat Pon. Oh gitu. Dan Jumat Pon, kalaupun kena sihir yang kena cuma 3. Tumbuhan kaktusnya yang di rumah. Misalkan dia punya pohon semacam kaktus. Atau tumbuhan apalah, akasia atau apa, pohonnya itu bakal mati dan tumbang tiba-tiba. Yang penting tumbuhan tanaman gitu ya. Yang kedua,
adalah hewan piaraan. Yang ketiga usaha dan rencananya. Ini yang fatal nih. Makanya kalau saya punya masalah sama orang, kalau aja orang itu bisa main-main seperti itu, ya mungkin usaha saya yang keimbas. Kalaupun usahanya masih tetap dalam perlindungan, minimal rencananya yang gagal. Misalnya mau ngelamar calon, ada yang nggak suka main kiriman seperti itu, sampai ke saya kirimannya, ternyata dia masuk, itu paling kena rencananya. Karena mentalnya ke situ ya sihirnya. Kalau kita kena, tapi kalau nggak kena, ya udah nggak aman berarti. Paling imbasnya cuma demam, batuk, pilek. Itu yang hari Jumat. Sakit ringan gitu ya? Sakit ringan. Jadi orang yang hari Jumat walaupun kena sihir, kalau misalkan gini ya, ini sihir, ini sistem pertahanan kita udah mulai beradu, mau nggak mau imbasnya kena dikit. Nah, terus itu paling kita cuma demam. Dan pada saat demam itu kita di mimpi buruk sampai gemeteran badan, keringat dingin, itu tandanya sihirnya ada yang masuk dikit, itu sekecerit gitu. Nah, bayangin kena sihir sekecerit begitu aja udah bikin demam. Apalagi kalau masuk bayangkan semua, kalau masuk semua. Makanya kita bersyukur aja kita nih ya gitu. Masih dilindungi sama yang seperti itu. Iya, betul. Nah, masih rekan-rekan penasaran nih. Apa sih tanda-tandanya orang bisa kena sihir gitu? Pasti penasaran nih. Iya, coba. Apa yang bikin orang itu bisa mengetahui kalau dirinya itu kena sihir atau enggak? Pertama, dia suka begadang nggak? Maksudnya begadangnya nggak ada ini loh, nggak ada niat maksudnya. Bukan karena lembur, bukan karena dia bekerja, tapi begadangnya itu begadang dipakai untuk, mohon maaf ya, untuk yang suka sendirian nih di rumah. Mentang-mentang wifi atau koneksi lagi oke. Misalkan bangun malam sekitar jam 3, itu sebetulnya Tuhan tuh nyuruh lu mau berdoa apa, ngomong sama gua kabulin. Tapi apa yang dia lakukan? Bukannya tahajud, bukannya sholat malam, bukannya berzikir istighfar supaya tawaran dari Tuhan itu dia terima, dia malah melakukan sesuatu hal yang nggak berguna. Misalkan main, mohon maaf ya untuk penjudi slot nih, tobatlah gitu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, dia suka mimpi buruk. Nah, mimpi buruknya itu mimpi tentang apa? Biasanya hewan yang wujudnya hitam, misalnya kucing hitam semua, anjing hitam semua. Nah, satu ini pamungkas yang paling dekat sama sihir itu ular. Kalau dia mimpi dikejar ular atau berhubungan dengan ular yang warnanya hitam, pokoknya mau ular warna apapun, terutama yang warna hitam ya, itu tuh udah menandakan dia udah kena sihir. Bukan kena, maksudnya masih 10%. Belum 100%. Termasuk tadi yang contoh pertama, ketika dia di malam hari bukannya istirahat, bukannya ibadah, bukannya mengerjakan pekerjaan yang harusnya dia kerjakan, lembur, tapi malah melakukan sesuatu hal yang justru malah yang nggak perlu lah ya. Bermaksiat ketika sendirian. Jinnya itu lebih makin kuat membisiki dia supaya lu bermaksiat. Dan kedua kan ada tawaran dari Tuhan tadi. Saya bangunkan kamu jam 3 subuh. Inilah saatnya aku turun ke bumi untuk mendengar siapa yang berdoa kepadaku. Di situ Allah turun ke bumi untuk mendengar siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan maafkan. Betul. Allah sudah memberikan tawaran sebegitu bagus, tapi disia-siain. Alangkah bodohnya orang-orang yang udah ditawarin, bahkan Tuhan semesta alam yang menawarkan. Lu mau nggak gua ampunin dosa lu sepanjang hidup? Lu mau nggak gitu? Permintaan kamu, apapun itu, saya akan kabulkan. Semua permintaan kamu kecuali satu permintaan. Kamu jangan minta menjadi Tuhan ya gitu. Nggak bisa dong. Bahkan tukar posisi masa. Iya, masa tukar posisi. Jadi apapun permintaannya bisa dikabulkan. Itu udah ditawarkan seperti itu, tapi dia malah memilih jalan yang salah. Nah itu tingkat 10. Nah yang ketiga, apa tuh? Dia suka gini ya, kalau lagi sholat atau lagi ibadah selalu kepikiran hal-hal yang aneh. Padahal harusnya kan kalau lagi ibadah itu, padahal kalau lagi ibadah tuh minimal udah fokus kepada ibadah. Jadi buat rekan-rekan yang merasa lagi sholat, tiba-tiba suka kebayang apa tanpa disengaja atau enggak, mau disengaja atau enggak, itu tandanya udah 20% tuh mas. Wah itu bahaya banget, banyak tuh yang kayak gitu lagi sholat tiba-tiba pikiran kerjaan. Bahkan buat rekan-rekan yang agamanya Kristen pun kalau gerejanya seperti hening seperti ini enak banget ibadahnya. Ya untuk ibadatnya atau liturgi ataupun apapun itu, sakramen apapun itu enak banget. Bisa khusyuk ya mas. Semua agama nih, mau Buddha, Hindu atau apa, semua agama tuh butuh kekhusyuan. Udah khusyuk itu enak. Tapi kenapa pikiran kemana-mana ini? Bahkan kecoa lewat pun kepikiran. Padahal nggak ada pikiran apa-apa. Ingat bubur kacang. Jadi dalam frame berpikirnya itu ada aja yang lewat. Hatinya sudah betul, hatinya sudah lurus. Dia ibadah, khusyuk pengen ingatkan. Tapi otaknya kepelintir sama jin tadi itu udah 20% kena mati. Oke. Ini aku baru tahu malah.
Tadi berapa sih ya? 7 kan, tadi 7, ini baru sebut 3 ya. 7 ya guys kalau nggak salah. 7 apa? Baru 3 yang disebutkan. Nah yang keempat ini adalah orang yang suka tiba-tiba nangis tanpa sebab kesedihan. Dia nggak ada masalah di hari itu, dia fine-fine aja gitu. Utang nggak ada gitu, kalaupun ada utang nggak gede-gede amat. Gajian juga mungkin baru aja gajian. Nggak ingat siapa-siapa, putus juga enggak, apa cerai dan sebagainya, semua masalah tuh dia fine aja, nggak ada. Satu lagi tiba-tiba ketawa padahal nggak ada yang lucu. Ini lebih aneh ini. Itu lebih aneh sih. Itu lebih aneh. Kalau mungkin tiba-tiba nangis mungkin masih bisa ditoleransi lah ya. Mungkin nih orang ingat keluarganya yang jadi jauh, mungkin ingat dosa-dosanya, bisa jadi seperti itu. Tapi tiba-tiba ada yang cekikikan, ketawa-tawa. Mungkin dia ingat sesuatu yang lucu di kepala dia, bisa jadi. Kita sih berbaik sangka aja, cuman menurut saya kalau misalnya seperti itu, logis nggak sih kalau nggak ada yang lucu ketawa? Aneh juga sih kalau dilihat dari luar ya. Kita bukan maksud yang sesuatu yang aneh, kita kaitkan nggak sihir, nggak. Tapi ini emang udah termasuk dalam pengaruh jin yang udah melintasi dia. Kalau misalkan dari tanda-tanda itu, dari Mas Rian sendiri pernah ngerasain? Pernah. Nah ini tanda yang kelima justru yang mau disebut sekarang. Kenapa dong? Yaitu ketika kita nggak punya salah apa-apa sama orang, kok banyak yang benci sama kita. Kita orang tuh kayak ngelihat kita kayak ngelihat apa gitu. Mungkin kalau kata kita ngaca, weh muka gue ganteng ya gitu, gimana sempurna, Van. Orang lihat ibaratnya kayak ngelihat siluman, pengen lari, pengen nampak, pengen ludahin, bahkan kesel banget, minimal cuek gitu. Kok tiba-tiba sih, misalkan Teteh punya teman akrab, teman baik, yang biasanya ketawa-tawa tiap hari, kok dengan tiba-tiba dia orang begitu, padahal kita nggak punya salah. Tiba-tiba aneh gitu, maksudnya yang biasa kita ngomong, muka kita dilihat gitu kan, di perempuan hatian, kok dengan tiba-tiba dia berubah dan udah males sama kita gitu, nggak berbuat apa-apa, tapi orang kok pada kesel sama dia. Termasuk nih teman-teman yang kalau misalkan dia komen di salah satu akun, kok yang lain banyak like-nya, sementara yang ini kok gue nggak ada yang like ya komen gue, nggak ada yang balas komen, itu termasuk energi yang udah berkurang. Itu juga pengaruh. Jadi kalau kita energinya positif hari ini, maka alam semesta pun ikut positif ke kita. Kalau kita, ini alam semesta loh, lebih dari bumi kan. Kita tahu alam semesta itu banyak sekali. Luas banget. Luas. Nah kalau kita negatif, siap-siap alam semesta juga akan memberikan energi negatif itu. Berdampak juga berarti ke kita. Bahkan sampai ke sosmed. Jadi kalau teman-teman misalkan di channel ini ada yang komen, tapi komennya itu nggak laku, artinya nggak ada yang, padahal di situ banyak komen misalnya. Instagramnya siapa lah gitu, artis. Kan setiap komen tuh pasti ada aja beberapa orang tuh yang like, bahkan sampai ribuan like. Mungkin kita berpikir kalau mungkin posisi algoritma komen kita paling bawah kali. Nggak mungkin, karena menurut algoritma sosial media itu sendiri, siapa yang komen di hari itu, dia udah di posisi itu, nggak mungkin turun banget ke bawah, walaupun di sekitarnya ada beberapa like. Ini dari contoh kecil aja. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Saya pernah gitu. Komen di salah satu akun orang besar yang dimana banyak komen, orang-orang sekitar yang komen juga, ada yang like, ada yang balas komen, tapi kenapa saya sendiri nggak ada? Itu tandanya energinya lagi melemah. Yang biasanya update status banyak yang like, oh ternyata yang like cuma 1, 2, padahal yang lain online. Banyak gitu ya. Nulis status saya aja biasanya yang lihat banyak, kok tiba-tiba berkurang. Bukan berkurang, tiba-tiba ada yang komen negatif. Padahal kita nggak melakukan hal negatif. Misalkan contohnya kita resep masakan yang kita upload ke status saya, nggak salah dong. Tiba-tiba ada yang julid, lu ngapain ngupload kayak begini? Nah itu udah satu lempar-lemparan energi itu. Dia ngelempar energi negatif, kita negatif. Karena kita udah negatif duluan. Itu sebabnya karena apa? Pasti ada yang nanya. Karena pikiran. Orang yang dalam hatinya tuh banyak buruk sangka, negatif thinking, overthinking, itu udah siap-siap aja tuh kena beberapa pengaruh dari sana sini. Apalagi kalau dia banyak musuh, udah mah dia banyak musuh, banyak masalah, pikirannya begitu. Siap-siap hidup lu lebih hancur daripada orang yang jatuh ke jurang. Masih tahu? Nah, tanda yang keenam. Tanda yang keenam adalah kenapa dia jadi pemurung padahal awalnya periang. Perubahan karakter gitu. Perubahan karakter secara tiba-tiba. Yang tadinya sabar menjadi pemarah. Nah, ini udah tingkat 70%. Kan tadi tingkatan dari awal, dari pertama. Mungkin penonton bisa sambil nyatet nih ucapan gue dari yang poin 1 sampai poin ke-6 sekarang. Yaitu dia mengalami perubahan iklim hatinya. Iklim atau suhu hati yang tadinya dingin, tenang, tiba-tiba panas. Gimana kita bisa dapat ridho Allah sementara kita belum ridho dengan apa yang kita pernah alami di masa lalu. Saya juga pernah mengalami hal-hal buruk di masa lalu. Cuman saya berusaha sekuat mungkin untuk bisa memaafkan.
Melupakan mungkin tidak ya, kecuali kalau kita amnesia mungkin lupa total. Maksudnya di sini adalah mengikhlaskan. Diterima gitu. Diterima. Kalau soal ikhlas mah kan tingkatannya berbeda. Ada yang bilang ikhlas itu sebenarnya nggak ada juga terpaksa menerima kenyataan. Iya, ada yang lalu terbiasa. Bukan begitu deh. Jangan ya deh ya. Jangan maksudnya ya deh. Ikhlas itu adalah ya dia mau nggak merelakan ya. Itu udah terjadi. Jangan salah, kita berpikir atau berekspektasi tentang bukannya kita nggak boleh berharap, bukannya kita nggak boleh bercita-cita, tapi hiduplah di hari ini seakan-akan kita besok. Itu supaya energi kita kuat. Jadi energi positif itu tercipta karena kita benar-benar fokus di hari ini. Jadi energinya kuat itu. Dan pertahanan dari sihir itu juga bentengnya makin kuat. Termasuk pertahanan dari setan sekitar. Misalkan katanya lewatin depan angker nih banyak jinnya. Jin-jin di sekitar kalau kita punya energi sekuat itu, mental semua, berarti ya obatnya adalah buat teman-teman yang udah mengalami beberapa hal sihir. Coba berpikir positif, lupakan masa lalunya. Kalau ada hal-hal yang menyebabkan kesel, udah jangan diingat-ingat lagi. Toh hari ini nggak terjadi lagi kan? Iya benar-benar. Udah diterima aja yang udah-udah ya, gitu. Fokus aja di hari ini aja kita udah berat, ngapain mikir-mikir yang kemarin yang udah terjadi? Iya betul. Malah yang ada malah tambah beban atuh dek gitu kan. Yang ada malah makan tambah bikin beban kan. Apalagi mikirin masa depan, yang ada kita malah khawatir. Overthinking gitu kan. Overthinking jadi pikirannya, waduh, gua nggak bisa tidur gara-gara mikirin masa depan gitu. Iya. Tadi kan udah nyampe poin 6. 6 ya. Nah, sekarang 7 yang terakhir. Gimana? Ya udah mengalami beberapa penyakit yang nggak bisa terdeteksi oleh medis. Misalkan udah mulai ada jarum di dalam tubuhnya. Oh iya kayak ini ya, disantet. Kalau bedanya gini, santet itu kalau misalnya kirimannya berupa silet, paku, atau benda-benda tajam dan keras yang ada tuh, bahkan batu, ada di dalam tubuhnya, itu santet. Tapi kalau teluh itu biasanya binatang, hewan-hewan seperti belatung, cacing, pokoknya binatang menjijikan. Oh bedanya di situ berarti ya, medianya gitu ya? Medianya beda. Penonton tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana ciri-ciri orang kena sihir, ya 7 tadi. Nah pasti nanya dong, bagaimana cara menangkalnya? Ada 7 lagi. Menarik. Oh ada 7 juga? Iya ada 7 juga, kita ringkasin aja. Oke. Ya ini ilmu juga sih buat teman-teman dari pengalaman saya juga. Gimana tuh? Yang pertama kita jangan main-main kayak gitu juga, kalau nggak mau kayak gitu. Selama kita nggak percaya atau nggak mempercayai yang seperti itu nggak akan kena. Oke, berarti awalnya tuh dari kepercayaan masing-masing ya berarti? Contoh gini, orang Indonesia kalau lihat pocong pasti lari dan ketakutan bahkan ngompol di celana. Iya dong, iya. Termasuk Filipina dan Malaysia, mungkin Asia Tenggara lihat tetangga Indonesia ya. Kuntilanak, kuyang, pocong pasti ketawa. Pasti takut. Sebaliknya orang Amerika, orang Inggris, orang Barat sama kalau lihat hantu-hantu seperti itu, kira-kira takut apa diketawain? Ini ketawa ya. Nah, menurut orang Cina ada hantu Jiangxi itu yang vampir yang suka loncat-loncat. Menurut orang Cina itu serem kan? Tapi bagi kita kok malah ketawa kita nonton film seperti itu. Bahkan kalaupun jin itu berubah jadi seperti itu loncat-loncat, kita bukannya takut malah ketawa, justru yang ada malah aneh. Nah, itu kenapa ya? Ya karena setiap jin itu punya kultur juga masing-masing di setiap tempat. Karena kita bahas ke poin awal bahwa jin itu kan bisa mempengaruhi pikiran. Iya. Tergantung jinnya itu dari belah mana dia. Kan ada jin itu juga beragama seperti kita. Jin juga bersuku-suku. Ada jin agama Yahudi, ada jin agama Kristen, ada jin agama Islam, ada yang ateis juga. Dan ingat, sebaik-baiknya jin kalau udah marah gedung bisa hancur. Iya. Saking ini sebaik-baiknya jin kalau dia udah marah dan bisa mengeluarkan jurusnya, itu gedung bisa runtuh. Apalagi kalau jin jahat. Makanya jangan macam-macam sama jin, karena jin dikasih kekuatan sama Allah tuh lebih dari manusia. Walaupun manusia makhluk paling mulia, lebih mulia daripada jin itu sendiri. Makanya jin jelas sampai nggak mau sujud sama Adam dari bangsa iblis itu, ya kan? Nah, itu yang pertama, cara menangkalnya adalah tadi apa? Jangan percaya. Jangan percaya. Kalau maksudnya gini ya, percaya itu kita main-main kayak gitu juga apa enggak? Kita harus meyakini kalau sihir itu ada. Itu beriman kepada apa yang Allah ciptakan, beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi kita boleh percaya ada sihir. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah kena sihir sama orang Yahudi itu, sampai bukulnya ditemuin sama Ali bin Abi Thalib di dalam sumur ternyata. Kok bisa sih seorang Nabi kena sihir? Itu karena Allah mau memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang Nabi pun bisa kena. Dan satu lagi, bagaimana cara Nabi mengobatinya supaya umat-umatnya yang kena sihir bisa mengikuti cara pengobatan itu dengan cara apa? Ruqyah. Jadi kita harus percaya pada yang gaib. Maksudnya percaya di sini dalam tanda kutip ya, artinya kita jangan ikut-ikutan juga yang seperti itu lah. Ngomongin soal percaya nggak percaya, misalkan ini kan kulturnya bedaan di Indonesia sama di luar negeri. Misalkan contohnya aku percaya sama sihir tapi yang ada di luar negeri. Nah itu bisa ngaruh atau enggak nih? Enggak. Kira-kira? Kan tadi aku bahas, jin itu beda kulturnya. Kalau misalkan kita percaya sama sihir di sana atau
mistis spiritual yang ada di sana, Iya. itu nggak apa-apa sih, karena sah-sah aja kita mengetahui atau pengetahuan tentang bagaimana peradaban di sana. Iya, budaya-budaya sana. Sebagai contoh ada wibu Jepang yang suka Jepang-Jepangan gitu kan, pasti suka tahu dia hantu-hantu kayak di Jepang kayak Sadako. Iya. Itu kuntilanak ke Jepang. Kira-kira Sadako mampir ya ke sini kalau kita percaya sama dia? Tanya aja. Kira-kira mampir nggak nih? Terus di Thailand ada kuyang. Iya, ada. Nah itu di Indonesia kan juga ada kuyang ya, tapi Ada. di Thailand ada kuyang, itu beda sosok kah atau sama tapi penyebutan namanya aja? Penyebutan yang beda? nama yang beda karena kita masih satu lingkup yaitu Asia Tenggara. Makanya setannya masih sama. Ceritanya masih sama ya. Nah, yang paling sadis itu adalah Filipina. Filipina punya sihir namanya kulam. Kulam itu gabungan loh. Nih, di Indonesia ini orang udah kena santet aja udah mau mati. Iya. Tapi kalau di Filipina ada kulam itu bisa digabungan dari telur, santet, pelet disatuin. Dan gimana cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya itu harus ketemu sama yang pelakunya. Bayangin. Kalau nggak bisa ketemu gimana? Ya udah, Tamat gitu. ya udah selesai. Makanya seru di banget. Filipina tuh banyak orang yang merahasiakan namanya, nama lengkapnya disamar-samarin. Termasuk di Facebook gitu. Iya, Ada iya. beberapa temanku orang Filipina kan, kok nama lu nggak pakai nama asli? Lu tau lah gitu. Dia bilang, you know man, you know the man. Lu tau lah gitu. Biar nggak ini ya datanya ya. Kenapa fotonya sering dikasih filter, nggak murni? Gitu. Bahkan nama ibunya pun nggak dikasih tahu dan sebagainya itu kan apa tuh? Supaya nggak kena kulap kan di sana kepercayaannya terhadap mistis gede. Makanya banyak yang jadi korban. Nah jadi untuk sihir kulam ini sendiri bisa lintas laut ya? Enggak. Bisa lintas negara. Oh, bisa ke Indonesia? Bisa. Meskipun jangan salah nih, teman-teman mungkin ada yang berpikir kalau sihir nggak bisa melewati laut. Siapa bilang? Oh berarti kita bisa ngirim sihir? Tergantung tingkat kekuatan jinnya. Dia pakai jin belah mana? Karena di dunia ini ada 3 titik jin yang paling kuat termasuk segitiga Bermuda. Ada tiga nih? Ada 3 di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, sama di kan gini. Kerajaan jin ada di mana sih? Masa di hutan di atas laut? Jin itu paling banyak di atas laut. Makanya sihir yang tingkatannya kecil itu kalau lewatin laut nggak bisa. Karena anak-anak jin yang ada di situ atau bangsa jin melihat, wah sihir nih lewat, tangkap, kita jadi Dihalangin mainan, jadi ya. mainan buat mereka. Iya. Malah jadi bola mungkin gitu. Anak-anak jin malah seneng lihat santet lewat, diambil sama dia. Ini mainan nih. Gagal sihirnya Iya. nyampe. Tapi kalau sihir kayak kulam gini, dia kerjasama udah sama rajanya. Maksudnya kerjasama sama kerajaan jin yang ada di situ. Jadi pertama kan cara untuk menangkal ini kita jangan sampai percaya, Iya. jangan ikut-ikutan nih. Terus yang selanjutnya apa nih caranya? Sering-sering pakai parfum atau wangi-wangian apa kayak. Karena jin itu paling benci sama wangi-wangian. Lu terserah mau parfum apa, mau parfum rasa permen karet. Yang penting wangi. Yang penting wangi badannya. Yang penting pakai parfum. Kalaupun parfum itu udah hilang wanginya kan masih ada melengket itu. Hidung jin beda dong sama hidung manusia gitu. Iya, Kalaupun benar-benar. secara kita manusia tuh nggak bisa nyium lagi baunya, tapi jin tahu dia orang pakai parfum. Oh berarti bisa nih beli parfum ya? Nah, sayangnya kita lagi nggak endorse parfum nih. Kalau kita endorse parfum, kita bisa Ya promosi. bisa kali sekalian. masuk. Kalau yang selanjutnya apa nih selain biar wangi buat cara menangkalnya? Ya mungkin piara kucing, Oh iya kucing. Katanya kan kucing itu bisa menangkal energi negatif ya? menyerap, bukan menangkal. Oh menyerap, malah diserap sama dia. Jadi kalaupun santet masuk ke rumah kita, yang kena kucing duluan. Jangan dong. Iya gitu, ya mau gimana gitu. Iya sih. Jadi penyelamat lah. Jadi kalau misalnya ada santet pertama masuk, yang kena kucing kita duluan. Tiba-tiba dia sakit, kok mati, tiba-tiba tanpa sakit duluan. Bisa dicurigai tuh gara-gara ada ini Bisa, mungkin ya. Bisa dicurigai karena adanya. Oke. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya? Piara kucing. Yang keempat, piara pohon kaktus atau pohon-pohon yang bisa menyerap energi negatif seperti kaktus. Mau kaktusnya kecil kayak mau kaktusnya gede, lebih bagus yang tinggi tuh. Tapi serem juga kalau kegedean. Gak apa-apa, kaktus sama jamani, tahu nggak ada tumbuhan namanya jamani, daun bisa, kuping itu gajah, itu kan menyerap energi negatif. Termasuk pohon kelor, itu bisa. Pohon kelor, Bambu iya, kuning iya. itu sebetulnya tumbuhan yang bisa menyerap-nyerap. Galih kelor atau galih asam itu bisa untuk menyerap energi negatif. Nah, apa sih ciri-cirinya supaya, maksudnya kok bisa sih pohon-pohon tersebut menyerap energi negatif? Karena Tuhan menciptakan sesuatu kan ada manfaatnya masing-masing. Jadi jangan heran kalau misalkan kok bisa sih seperti ini kaktus bisa menyerap energi negatif. Berarti itu bukan mitos doang ya? Bukan kayak mitos, gitu? karena Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya masing-masing dong. Iya, iya. Salah nggak Tuhan menciptakan kaktus untuk menyerap energi negatif? Ya terserah Tuhan. Nah karena kita udah tahu ilmunya seperti ini ya, piara pohon kaktus gitu. Dan jangan salah kalau misalkan tiba-tiba kaktus kita gosong atau ada beberapa tumbuhan kita tuh layu tanpa sebab yang pasti, ya itu termasuk. Jangan-jangan ini nih. energinya termakan oleh tumbuhan dan hewan tadi. Gitu.
itu yang keempat ya. Terus yang selanjutnya apa nih? Yang kelima, nah ini bahaya nih anak-anak nih yang suka nih, horoskop, tau nggak yang Sagittarius, Libra dan sebagainya. Zodiak. Nah, hati-hati loh yang percaya sama yang seperti itu. Ya banyak yang gitu mas. Yang percaya sama Feng Shui, katanya di sini nggak boleh. Yang percaya sama zodiak horoskop seperti itu, katanya Sagittarius hari ini kamu akan bela-bela. Dia percaya lagi. Terus warna kamu tuh harusnya pakai baju biru hari ini, dia percaya. Terus ada show gitu tanpa mengurangi rasa hormat saya sama budaya Tionghoa, enggak. Tapi saya maksudnya di sini adalah untuk tidak mempercayai hal-hal horoskop seperti itu, astrologi seperti itu. Kayak kan semua yang menentukan kan Tuhan, bukan ya? Mungkin lebih ke jangan terlalu berlebihan percaya kali. Maksudnya jangan diikutin banget gitu kan. Percaya 1% pun jangan, setitik pun percaya sama yang seperti itu jangan. Mas, emang sejak kapan kehidupan kita ditentukan oleh pergerakan atau pergeseran benda langit? Nggak ada hubungannya. Jadi pesan buat saya untuk teman-teman yang masih suka percaya dengan ramalan-ramalan segitu, stop lah. Itu salah satu bentuk kemusyrikan juga. Jangan sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Iya kan? Nah, Teteh juga suka percaya sama gitu nggak? Hati-hati loh. Nanti pintu sihirnya kebuka lebar. Aduh, ini bahaya banget, harus dikurangin berarti ya. Terus yang selanjutnya apa nih? Yang keenam, jaga mulut, jangan sampai kita mengucap hal-hal yang menyakiti orang. Karena kenapa? Kita kan nggak tahu. Orang yang kita remehkan, jangan-jangan dia jago sihir. Orang yang kita hina, orang yang kita katain, sindir atau bagaimana, jangan-jangan tuh orang bisa main kayak gituan. Iya benar. Kan kita nggak bisa menilai. Karena kita nggak tahu tuh orang punya apa, bisa apa. Nah, betul. Iya, kita suka misalkan ada yang meremehkan orang nih. Ternyata yang diremehkan tuh sakit hati. Ternyata dia punya guru yang bisa santet dan sebagainya. Hati-hati. Dan yang terakhir, pertebal iman lah untuk semua agama, apalagi. Karena ini pamungkasnya. Itu kunci ibadah utamanya itu. Saya belum pernah dengar ada ustadz-ustadz yang kena sihir. Nggak ada ya? Kalaupun ada, terus sebetulnya bukan sihir, tapi ya main fisik, misalkan kena pedang atau sabetan apa, itu mungkin ada kecelakaan atau apa itu memang karena penyakit, atau penyakit, dan itu masih terdeteksi oleh medis. Iya. Gitu. Nah, udah jadi seperti itu. Buat teman-teman, ada baiknya kita bersyukur hari ini bahwa masih dilindungi dari yang namanya pengaruh sihir. Dan satu lagi, hati-hati ya. Gitu. Karena zaman sekarang meskipun semuanya udah serba canggih, ternyata yang seperti itu masih ada dan bisa berpengaruh juga nih ke sosial media gitu kan tadi kan ya mas. Iya. Dan hari ini siapapun yang punya pikiran negatif yang lagi galau, ayo ketawa-tawa. Happy aja lah ya biar kita punya tameng. Simple aja. Iya, bener, di TikTok, di beberapa YouTube Reels atau apa kan banyak video-video lucu. Tonton aja itu biar lo jadi ketawa ceria lagi. Bener. Kenapa lebih mendengarkan lagu-lagu galau atau dengerin lagu-lagu saya lah yang ceria-ceria sih, promo lagu. Bisa sekalian. Apa. Biar ada ininya, ada. Pokoknya ceriain aja karena setan itu paling benci sama manusia yang selalu ceria. Oke gitu. Untuk kuncinya itu ya biar kita jangan sedih, jangan terpuruk terus nih hidupnya ya mas. Tadi kan 7 sebab udah disebut, 7 cara udah dikasih tahu. Nah mungkin jadi saya cuma ini keterbatasan ilmu yang bisa saya bagikan lah gitu. Iya. Kata guru saya gitu, punya ilmu bagi-bagi dong, jadi kantongin sendiri. Iya, biar kita belajar bareng-bareng juga. Ilmu itu ya. mahal kok. Ini aku juga jadi dapat insight baru yang menarik banget nih. Terima kasih banyak buat Mas Rian. Iya. Sama-sama. Nah, terima kasih juga buat sedulur. Tadi dicatat nih, itu tadi penting banget daging semua nih kali ini podcastnya nih. Seru banget. Maksudnya istilah daging semua apa sih? Maksudnya ini berbobot gitu pembahasannya. Berbobot. Iya, kan tadi kita ada 7 ini itu penting banget buat kehidupan kita ke depannya loh. Iya, mau bahas-bahas soal daging, soalnya aku nggak makan daging, aku vegetarian. Iya benar juga. Aku nggak ngerti maksudnya berbobot pembahasannya, iya gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya, semoga bermanfaat. Amin. Kan tadi disebut sebabnya apa, dan cara menangkalnya bagaimana. Jadi kita lebih tahu nih ke depannya bakal kayak gimana untuk. Tapi teman-teman jangan salah paham ya, saya bukan tukang sihir, saya bukan ahli sihir, bukan ahli bukan paranormal, bukan. Tapi ini kan cerita pengalaman, boleh dong. Pengalaman dan biar kita sharing pelajaran karena aja. Karena apapun yang saya bahas sekarang memang berdasarkan dari pengalaman pribadi. Iya, betul banget. Ya, dan selalu ya Mas Rian, semoga kita bisa ngobrol di kesempatan lain lagi. Terima kasih juga undangannya nih buat channel apa? Speechless. Oh, Speechless. Bukan Speechless. Kalau Speechless mah dia bengong gitu. Buat teman-teman subscribe ya. Iya, betul. Kalau nggak subscribe, sentil. Oke. Terima kasih buat sedulur yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan
Jangan lupa, ini kita juga ada grup Telegram Sinless loh Mas. Nanti kita di sana bisa ngobrolin banyak hal seru, mungkin bisa berdiskusi kayak tadi. Itu ada linknya dong Mbak, ada linknya dong ada di di deskripsi. description box ada. Berarti atau bisa tinggal ini aja buka deskripsinya, di situ ada linknya ya. ada atau bisa scan langsung di akhir video, nanti ada barcode-nya gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.